Jumpa lagi di sini dengan saya Simisi Kale. UAS ini mata kuliahnya itu pemrograman sistem. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman C++ menggunakan Visual Code ya teman-teman. Sini kita buka dulu Visual Code-nya. Untuk programnya di sini saya sudah mengerjakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja untuk teman-teman semua. Kita mulai dari template-nya teman-teman. Kita masuk dulu ke folder. Kita buka drive C, kita masuk ke user. Di sini tutorial CPP OPT. Oke, yang ini teman-teman. Untuk template-nya kita scroll aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang template-nya dulu. Kita ini ke scroll dulu. Oke, di sini saya menginstal tentang yang versi 17 GNU 17 ya teman-teman. Jadi sini kita lihat dulu template-nya. Di sini ada testing ya teman-teman. Di sini kita include ke stream using std namespace std. Jadi di sini untuk testing pertamanya, di sini saya coba running teman-teman. Soalnya kita akan cek dulu apakah ini jadi. Coba, dia akan menampilkan cout testing and nya teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, ini testing dan ini Simisi Kale. Oke, di sini kita rubah dulu. Kayaknya ini kebesaran teman-teman. Kita setting dulu. Terminal ini yang ini teman-teman. Jadi ini kita ganti misalnya 14, kita save. Di sini dia akan menampilkan oke, dia lebih kecil ya teman-teman. Editor font size yang ini teman-teman. Kita kasih perkecil dulu. Misalnya 16 ya. Kita save dulu. Biar dia kecil sedikit, oke. Untuk ini template-nya. Di sini kita harus install bagian setting JSON-nya, CPP properties dan text JSON. Jadi teman-teman silakan setting saja situ. Habis itu kita masuk ke bagian yang kedua teman-teman. Di sini pengenalan kelas dan objek. Kenapa di sini saya langsung ketiga? Soalnya yang kedua tutorialnya tentang penginstalan, cara ini menginstal filenya di sini yang setting JSON ini dengan CPP properties ini dan text JSON teman-teman. Dengan cara membuat template-nya juga termasuk di situ. Jadi di sini kita langsung menuju ke pengenalan kelas dan objek. Kita masuk dulu di pengenalan ini. Oke. Kita lihat dulu. Di sini pengenalan kelasnya, yaitu kelasnya di sini. Kelasnya misalnya di sini kita pakai kelas mahasiswa. Jadi di sini kita public string nama, name dan double. Double kenapa di sini saya pakai double? Soalnya di sini kita menggunakan angka ya teman-teman. Jadi dia harus pakai double. Sedangkan string ini untuk huruf yaitu nama seperti nama, name dan jurusan. Jadi IPK-nya ini. Coba kita running. Kita Ctrl Shift B untuk runningnya. Oke, nama data 1, nama dari data 1 Swingli,
dengan NIM sekian, jurusan Teknik Informatika, IPK itu 3,65, dan data kedua di sini Setiawan, NIM-nya sekian dan 3,85. Jadi dia teman-teman, dia akan menampilkan data yang di sini, yang ini teman-teman, kelasnya mahasiswa. Jadi kita harus mengenalkan kelas tersebut sebelum memanggilnya. Kita mengenalkan kelas mahasiswanya di sini, yang ini, supaya nanti dia akan bacanya yang ini teman-teman, data 2 misalnya, dia akan bacanya ke sana teman-teman. Dia baca ke sana dan dia akan menampilkan di sini teman-teman. Kita check out, dia akan tampilkan programnya begitu. Jadi kita untuk yang ketiganya begitu dulu, dan selanjutnya kita di sini untuk konstruktornya, di sini juga kita membahas tentang konstruktor ya teman-teman. Kita scroll dulu, pindahkan ke sini. Oke, ini konstruktornya. Ini kelasnya ini tanpa konstruktor ya teman-teman. Jadi sini kita akan membahas full tentang konstruktor. Sedangkan yang di bawah sini, kelas ini kita menggunakan konstruktor teman-teman. Jadi perbedaannya, kalau kita menggunakan konstruktor, kita akan mengenalkan konstruktornya di sini, langsung di sini teman-teman. Sedangkan yang ini kita hanya mengenalkan stringnya saja, data string, sedangkan nanti penginputan datanya di bawah sini teman-teman, di sini. Kita langsung pengenalannya di sini. Kita akan mencetak, misalnya di sini konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktor yang di atas kita akan menginputkan di sini teman-teman. Ini konstruktor dengan parameter, sedangkan yang tadi di atas ada 3 model konstruktor ya teman-teman. Di sini kelasnya tanpa konstruktor dan dengan konstruktor, dan konstruktor dengan parameter. Jadi pengenalnya di sini ada 3. Kita akan memanggil misalnya di sini mahasiswa 1. Jadi kita akan menginputnya, kita akan membacanya dari sini teman-teman. Dia akan membaca dari sini. Setelah itu name-nya sekian-sekian, kita menginputkan di sini. Kita inputkan untuk layout-nya di sini, kita masukkan 1 kali di sini teman-teman. Misalnya nama saya Swingli, di sini sekian-sekian. Jadi kita untuk membaca apanya khusus, kita pengenalnya di sini NIM, nama, jurusan, dan ini IPK. Ini dia langsung baca ke sini, misalnya Swingli, dia langsung akan tampilkan nama saya di situ teman-teman. Kita coba Ctrl Shift B, kita compile dulu. Coba kita lihat deh. Dia akan tampilkan langsung di nama teman-teman. Ini. Kalau misalnya kita tambah di sini, kita tambah misalnya nama, kita tarik dulu di sini name ya, name, jurusan. Tapi untuk double-nya di sini kita tidak bisa menambahkan huruf teman-teman. Dia tidak akan membaca ya, membaca ini jenis, ini angka yang di sini teman-teman. Kita Ctrl S dulu, dia akan menampilkan begini teman-teman.
Nah, ini. Di sini dia akan menampilkan nama jurusan. Bila kita tambah di sini, dia akan compile, dia langsung menampilkan ini, teman-teman. Oke, untuk yang keempat segitu. Terus kita masuk ke bagian kelima, method. Kita scroll pindah ke sini. Oke, teman-teman, kita bagian yang kelima ya, teman-teman. Metode tanpa parameter. Jadi di sini, misalnya di sini kita mengenalkan kelasnya. Kelasnya mahasiswa, dia masuk ke public, nama IPK. Sedangkan di sini kita memanggil nama kelasnya yang ini, terus string nama double IPK. Kita juga bisa menambah sini name, tapi jangan lupa komanya di belakang, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan metodenya yaitu void tampilkan data. Di sini dia akan menampilkan data yang ini, teman-teman. Cout nama saya misalnya di situ kita IPK saya adalah, dan cout IPK. Jadi setelah itu dia akan mengulang. Kita akan di sini kita masuk ke ini ya, teman-teman. Kita akan memanggilnya di sini mahasiswa 1. Misalnya mahasiswa pertama, mahasiswa dengan nama Swingli, IPK-nya yaitu 3,85. Sedangkan mahasiswa kedua Setiawan dengan IPK 75 gitu, teman-teman. Jadi coba kita compile dulu, Ctrl Shift B. Di sini dia akan tampilkan ini, teman-teman. Sorry, kayaknya sabar, teman-teman, ada kesalahan sedikit. Coba kita kontrol Shift B untuk compile. Kita lihat dulu di sini hasilnya. Oke, ini teman-teman. Nama saya Swingli, IPK saya adalah 3,85. Jadi pengenalannya dari atas, dia akan ditujukan ke sini. Misalnya dari kelas mahasiswa, dia akan panggil mahasiswa 1, yaitu dengan mahasiswa nama Swingli. Begitu, teman-teman. Jadi dia akan pengenalannya dari atas ini, teman-teman. Jadi semua yang kita tulis tadi, dia akan coutnya dari sini. Kita akan ini mengeluarkannya dari sini dengan tambahannya di bawah, teman-teman. Jadi ini misalnya di sini kita bisa ganti IPK-nya berapa saja, jadi berapa saja, yaitu dia akan memanggil data tersebut. Kenapa di sini sabar, teman-teman. Jadi kalau kita menuliskan di sini, dia akan maunya bagaimana ya? Dia akan memanggilnya dari atas supaya hasilnya yang di atasnya nama saya, dia akan sambung ke sini, teman-teman. Swingli dan IPK saya yang tadi di atas, dia akan menampilkan IPK yang ini, teman-teman. Begitu. Jadi kita masuk ke bagian yang ke-6. Itu pertama kita akan coba latihan. Sinsa juga sudah melakukan latihan. Kita buka dulu baru kita lihat. Oke, ini latihannya begini, teman-teman.
Oke, kita lanjut teman-teman di bagian yang ke-6, itu latihan pertama. Di sini kita mengenalkan kelas mahasiswanya dengan nama, NIM, dan jurusan. Di sini kita jangan lupa mengenalkan di mahasiswa sini kita string namanya, NIM, jurusan ya teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan ini database. Jadi di dalam database ini dia mengakses file di sini, baru ini kita bisa masukkan data mahasiswa. Jadi kita memasukkan datanya sendiri teman-teman. Misalnya kita kontrol shift B dulu, kita compile. Oke, ternyata tidak teman-teman. Jadi untuk nama mahasiswanya di sini kita tulis di bagian ini teman-teman, di sini. Jadi kita langsung tulis di bagian sini. Jadi dia tidak dituliskan di sini. Misalnya kita biasakan kita cout, dia akan memanggil data yang di bagian sini. Kenapa? Fungsi ini db-nya ini database-nya, dia akan connect ke sini, dia akan memanggil nama yang di sini teman-teman. Jadi untuk db mahasiswanya ini, yang ini dia akan connect ke sini, in out file name. Jadi kenapa kita harus pengenalan include fstream sini teman-teman, dia akan connect ke bagian database ini teman-teman. Jadi dari database ini dia akan connect ke data sini, dia akan memanggil data yang dari sini untuk tampilkan, begitu teman-teman. Jadi itu latihan saya. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian ke-7. Bagian ke-7 kita scroll tarik, kita tunggu saja. Ini berbagai cara membuat objek ya teman-teman. Kita scroll naik ke atas dulu. Oke, di sini kita seperti biasa kita include string. Di sini kita punya ini ya, berbagai cara membuat objek. Di sini kita ada kelas pertama yaitu dengan konstruktor, kelas kedua tanpa konstruktor. Jadi ini objeknya teman-teman. Kita bisa buat dengan cara membuat objek tanpa konstruktor. Jadi tanpa konstruktor objek 1. Di sini dia akan menampilkan, dia akan membawa data dari sini dengan konstruktor. Ini datanya, cout ini dengan konstruktor, data NDL gitu. Jadi cara yang kedua yaitu cara membuat objek dengan konstruktor. Jadi kita scroll ke atas. Jadi ini objek 2 dengan konstruktor, objek 2 dengan konstruktor. Jadi di sini dia akan menampilkan objek 1 yang tadi yang kayak gini dengan cara yang begini. Jadi semua caranya beda-beda teman-teman. Kita lihat saja di sini cara ini dia ada 3, sedangkan di sini ada 2 saja teman-teman. Data apa objek kedua. Jadi objek ketiga cara lain membuat objek dengan konstruktor. Terus yang ini cara lainnya, yaitu cara membuat objek pada heap memory. Jadi sini cara membuat objek pada heap memorinya begini teman-teman. Dan ini juga dengan konstruktornya begitu. Jadi sebenarnya gampang, intinya kita paham dulu alurnya bagaimana, kita mengerjakannya gampang, jadi gampang, paham dulu teman-teman. Jadi di sini ada 4 cara. Untuk
Untuk perbedaannya di sini, yang ini kita menulisnya di memori stack, sedangkan ini di memori heap. Perbedaannya itu ada di bagian sini, teman-teman. Kalau kita tambahkan di sini untuk membaca ke memori stacknya, di sini kita tidak boleh menggunakan tanda kali ini ya teman-teman, soalnya dia akan membaca ke ini memori sticknya begitu. Kalau yang ini memori heapnya kita harus menggunakan ini. Misalnya kita hapus ini, dia akan pesan error teman-teman. Ini teman-teman. Jadi perbedaan ini, kalau untuk heap di sini kita tidak boleh menambahkan tanda bintang, tidak boleh. Jadi untuk yang baca di ini yang di stack ya, jadi ini yang di heap kita harus tambahkan tanda bintang di sini dan new, sedangkan sini tidak ada teman-teman. Oke, begitu. Kita lanjut ke bagian yang ke-8, memori dan address dari objek. Untuk memori addressnya di sini, memorinya di sini saya membuat memorinya di sini int data 1. Di sini intnya di sini 4 byte teman-teman. Memorinya yang kita pakai itu 4 byte untuk ini intnya. Sedangkan double sini dia memakan memori 8 byte, sedangkan string biasanya di sini biasanya sih 24, tapi di sini saya punya 32 bit. Jadi kita bisa hitung memorinya berapa. Misalnya semuanya di sini 4, 8, 16 tambah 32. Di sini dia akan memberitahukan kepada teman berapa memori yang terpakai gitu. Coba kita compile dulu. Ini teman-teman, jadi alokasi kelas kosong 1 byte, sedangkan alokasi kelas isi adalah 48 ini teman-teman. Jadi ini 32 tambah 4 tambah 4 tambah 8 jadi 48. Jadi memorinya itu semuanya 48, sedangkan ini ada stacknya ini address dari objek yang di bawah sini teman-teman. Yang ini addressnya yang ini, address dari objek yang ini teman-teman. Di sini kita coba enter dulu. Oke, ini pembuatannya. Di sini saya punya 0 ya teman-teman untuk heapnya dan stacknya. Waktu penyelesaiannya begitu. Oke, kita lanjut ke bagian 9, destruktor dan objek lifetime. Oke, ini destruktornya dan lifetime-nya. Coba kita compile dulu. Player update, oke, player delete di sini. Jadi destruktornya itu
Ini kita pakai konstruktor, sedangkan ini pakai destruktor. Untuk memori leaknya kita cari scroll ke bawah. Memori leaknya di sini. Jadi kita akan pakai memori leaknya. Dia akan menampilkan di bagian sini, teman-teman. Nanti kenapa kita update dulu player update-nya Swingly, player Swingly delete. Jadi fungsi dari mana ya? Ini kita bisa update namanya, dan di bawah sini kita bisa delete namanya, teman-teman. Jadi di sini dia ada pengertian kita akan mengupdate namanya. Di sini kita namanya Swingly, dan player tersebut langsung di delete, dan ini dia akan baca pertama di sini, update dulu, terus itu dia bisa delete, dan stack playernya. Habis itu di sini kita akan menampilkan di sini, di bagian bawah sini kita akan menampilkan nama objek tersebut yang tadi, teman-teman. Jadi misalnya ini dia akan kita cout dulu, kita menampilkan nama ini, teman-teman. Setelah itu baru dia akan hapus, dia update dulu, setelah itu baru dia hapus, teman-teman. Oke, 9 segitu dulu. Kita lanjut ke bagian yang ke-10, yaitu namespace. Ini misalnya kita punya kelas tipe dengan menggunakan namespace dari kelas. Jadi kita mengambil namespace yang ini, teman-teman, baru data str. Sedangkan dengan menggunakan this, perbedaan dari namespace dan this-nya, teman-teman, kita langsung cout this saja dan data tabelnya untuk melihat ini. Dengan menggunakan konvensi penamaan. Jadi untuk memanggilnya begini saja, teman-teman, langsung kelas tipe, new kelas tipenya kita ambil dari bagian kelasnya sini, teman-teman, dari bagian atas ini, dari kelas tipenya kita harus menuliskan kelas tipe ini untuk memanggil datanya, teman-teman. Jadi coba kita compile dulu. Oke, ini, teman-teman. Jadi ini addressnya, ini objek satunya, data str-nya ini namanya Swingly, gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian yang ke-11, prototype. Seperti biasa kita harus menuliskan ini. Kenapa harus ini terus? Karena dia akan bacanya menggunakan iostream, teman-teman, dan string. Oke, di sini yang pertama konstruktor declarative class. Di sini kita harus mendeklarasikan kelasnya. Jadi untuk selanjutnya dengan kita pakai konstruktor. Setelah itu untuk penjabaran sini kita menjabarkan
player yang di atas ini tadi teman-teman, player dari kelas ini teman-teman. Jadi kita menjabarkan di sini, penyebarannya di sini teman-teman. Coba kita compile dulu, kita lihat saja, kita lihat dulu. Oke, misalnya namanya kita, nama playernya sini, kita lihat di sini teman-teman. Sebelum dia akan masuk ke sini dulu, nama playernya dia akan sini, dia akan menampilkan bagian yang ini teman-teman. Misalnya nama player dia akan menampilkan nama Swingly, get player dia menampilkan nama Swingly juga, dia akan get ke sini teman-teman. Player objek yang ini teman-teman, dia akan meminta data dari sini dengan get player Swingly. Setelah itu ubah nama, kita bisa ubah nama. Misalnya kita ubah nama, dia langsung sini, kita ubah nama jadi Setiawan. Jadi player ini berganti nama menjadi Setiawan, begitu teman-teman. Oke, untuk yang 11 segitu dulu, kita lanjut ke 12. Multifilenya. Oke. Jadi inti dari multifile teman-teman, di sini kita akan membuat bagian-bagiannya, kita pisah-pisah teman-teman. Misalnya di main sini, main CPP sini, kita hanya menuliskan ini saja teman-teman. Jadi include player H ini, dia akan masuk ke folder file yang ini teman-teman. Jadi kita akan menuliskan bagiannya yang di sini, string nama misalnya di situ, player, nama playernya. Sedangkan yang player CPP ini, oke, di sini yang kita tuliskan namanya teman-teman. Jadi begitu, kita compile dulu, kita lihat. Ini teman-teman, jadi dia akan masukkan ke sini teman-teman. Player nama ini gimana? Jadi sini teman-teman, jadi dia langsung bacanya ke sini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan 3 file dan kita saling menghubungkan. Cara menghubungkannya itu, misalnya menghubungkan file ini dengan yang ini, kita pakai include player H. Sedangkan di sini kita pakai if ndf player, dia akan connect dengan player sini teman-teman, dari sini. Sedangkan yang player ini kita juga masuk ke player H sini, yang ini file yang ini teman-teman, begitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang ke 12 tuh 13. Multi file sudah tadi, kita membuat 3 file tadi teman-teman. Jadi public dan private keyword. Kita masuk ke bagian yang ini. Oke, kita tunggu dulu. Jadi di 3 file tadi, kita kan sudah membuat 3 file yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke publicnya. Yang mana yang publicnya dan mana yang ini apa? Dan private keywordnya. Di sini teman-teman. Di mahasiswa ini yang publicnya. Jadi kelas public ini kita dapat diakses oleh siapapun. Di mana ya, sahabat teman-teman? Kita lihat dulu publicnya. Ini yang self public. Ini misalnya
Kalau publiknya dia bisa dilihat dari siapa saja, sedangkan ini privatnya dia itu tidak bisa diakses untuk karena tidak dapat diakses ke dalam privat tersebut. Begitu teman-teman. Coba kita compile dulu. Ini teman-teman, jadi yang publiknya dia akan tampilkan teman-teman, begitu. Sedangkan yang privatnya dia tidak akan menampilkan yang privatnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ke-14. Oke teman-teman, kita di sini masuk ke bagian 14. Oke, di sini ada dua teman-teman. Ini satunya, ini. Oke, kita compile dulu. Di sini nanti saya jelaskan bagi teman-teman. Oke, kita di sini mendapatkan kita bertarung dapatkan 25, sedangkan Naruko levelnya 2 dan tingkatnya itu dia dapatnya 45 gitu, attack-nya 200. Jadi di sini misalnya di sini teman-teman, jadi ini sebagai pengulangan saja displaynya. Kita coba lihat ke playernya. Player di sini kita memasukkan levelnya, attack-nya berapa, di sini kita masukkan teman-teman. Jadi di player sini, player HPP ini kita juga memasukkannya gitu teman-teman. Jadi kita setelah keseluruhan ini membuat codingnya kayak begini sudah teman-teman. Jadi untuk yang ke-15 sini kita lihat dulu latihan ekskapulasi. Dari sini latihannya kayak seperti game-game sih begitu teman-teman. Coba kita lihat di sini kita ada berapa ya? Di sini ada beberapa folder. Kenapa di sini kita, karena di sini playernya. Untuk lebih cepatnya kita sabar ya, kita compile dulu. Kita compile dulu. Oke, ini di sini kita lihat ada beberapa folder teman-teman. Kita lihat dulu weapon CPP nya. Ini string nama, power, powernya di sini. Kita lihat dulu di bagian player. Sini teman-teman. Jadi secara keseluruhan di sini menggambarkan sebuah game ya teman-teman. Jadi yang ini misalnya sniper, nama sniper senapan angin, weaponnya powernya lah 50 misalnya begitu. Ini seperti game PUBG ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, jadi sniper ini powernya 95, senapan angin powernya 50 begitu. Jadi kita tentukan memang powernya semua. Oke,
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya minta terima kasih untuk banyak kesalahan di sini yang saya, misalnya saya di sini mengatakan yang hal-hal yang mungkin tidak membuat teman-teman tidak enak. Di sini saya minta maaf juga. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.